Saudara yang kasih dalam nama Yesus, biarlah semua kita lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan kuasa Tuhan, lapar dan haus akan urapan Tuhan, lapar dan haus akan mujizat Tuhan, lapar dan haus akan hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya minta saudara memiliki pikiran yang rohani. Tanpa pikiran yang rohani, saudara nggak bisa menangkap perkara-perkara rohani. Saudara tidak mengerti bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Terlebih pada akhir zaman ini, Tuhan mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan hanya memakai orang yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh rohani. Pada akhir zaman ini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara rindukan sidang 100 orang, Tuhan berikan 100 orang. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tapi apakah saudara rindu? Apakah saudara haus untuk itu? Apakah saudara berdoa buat itu? Ini soalnya sekarang. Adakah kehausan? Sebenarnya kehausan lebih parah daripada kelaparan. Memang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar, atau lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapa yang mengaku miskin, ya, mereka yang punya kerajaan sorga. Miskin perkara-perkara rohani, tapi jangan miskin tinggal miskin, saudaraku. Miskin itu membawa kita minta kuasa, minta urapan, minta jiwa-jiwa. Miskin pelayananku Tuhan, miskin sidangku Tuhan, miskin jiwa-jiwa, miskin kuasa, miskin urapan. Tetapi maunya kita jangan miskin secara rohani, amin. Saudaraku, sebab rohani nggak bisa dilikuidasi, kecuali kita sendiri yang melikuidasi diri kita. Kita sendiri yang nggak mau kaya rohani. Kita sendiri yang nggak ngejar perkara-perkara rohani, kita merasa puas. Tapi jangan, saudaraku, krisis rohani, saudaraku. Oleh sebab itu mari lapar dan haus akan perkara-perkara rohani. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, jikalau kamu memikirkan dunia ini, memikirkan materi dunia ini, ya, memikirkan kebesaran dunia ini, tidak ada padamu kasih Bapa. Tidak ada padamu pikiran rohani. Ini artinya, saudaraku, kejar dunia ini. Kejar dunia ini, saudaraku. Saudara, dunia pun tak dapat kalau kita mengejar dunia ini. Apalagi hamba-hamba Tuhan, saudaraku, kejar dunia, nggak akan dapat dunia. Tahu saudara mengapa nggak dapat, saudaraku? Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, baru dunia ditambahkan, amin. Nah, cari dahulu kerajaan Allah, lalu dunia ditambahkan. Kalau ada hamba Tuhan mengejar dulu dunia, saudaraku, dunia pun nggak dapatnya, apalagi rohani. Kejar kerajaan Allah, lalu dunia diberikan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kerjakan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, lalu dunia diberikan Tuhan. Amin, saudara. Nah, haleluya. Nah, saudara, kita kasih dalam nama Yesus. Kita melihat sidang pertama, bagaimana lahirnya gereja. Gereja lahir dengan kuasa, amin.
Gereja lahir dengan kuasa dan berjalan dengan kuasa dan akan diangkat dengan kuasa. Dan hanya gereja yang berkuasa, gereja yang menang, gereja yang suci yang diangkat Tuhan. Amin. Dan pada akhir zaman seperti ini, tanda-tanda akhir zaman, pada hari-hari terakhir, firman Tuhan bicara mengenai hari-hari terakhir. Amin, saudaraku. Hari-hari terakhir, ini sudah hari-hari terakhir, saudaraku. Zaman akhir sudah dimulai, saudaraku, waktu pencurahan Roh Kudus. Sebab Petrus berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Amin. Dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian saudaraku, 2000 tahun kita ini hidup pada hari-hari terakhir dari hari-hari terakhir. Nah, apakah kita masih mengejar dunia? Hari-hari terakhir dari hari terakhir, tanda-tanda akhir zaman sudah genap lah ini, saudaraku. Banyak sekali sekarang orang Kristen berdoa. Kalau ada keributan kita nggak bisa menginjil, saudara. Nggak bisa seperti ini. Makanya perlu berdoa. Firman Tuhan juga berkata, berdoalah buat pemerintahan, supaya kamu memperoleh pemerintahan yang baik. Firman Tuhan berkata, kita harus berdoa supaya pemerintahan kita pemerintahan yang baik. Dan itu hanya bisa didoakan oleh orang yang rohani. Kalau saudara nggak rohani, saudara nggak berdoa buat itu. Saudara, kita harus memikirkan dan mendoakan negara kita ini juga. Amin, saudaraku. Tetapi saya mau mengatakan pada saudara, belum terlambat kalau kita ini semua orang-orang rohani. Amin. Tapi kalau kita masih mengejar kepentingan diri kita sendiri, saudaraku, kita akan ambruk, saudaraku. Pelayan saudara juga akan ambruk. Marilah mulai berkorban. Marilah mulai percayai kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Berapa banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kebaktian kita. Saya sungguh sadar, saudaraku. Ya, 2 kali ini, 2 minggu betul saya melayani saudaraku suku Chinese di kota sana, saudaraku. Sekitar 40-50 di antara mereka itu, saudaraku. Saya lapar, kemudian saya lapar dan haus. Tuhan, tolong Tuhan kuasamu. Tolong Tuhan urapanmu, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Berapa persenlah firman Tuhan yang bisa dia tangkap, Tuhan? Mereka tidak biasa dengan firman Tuhan. Saya kasih firman Tuhan yang sangat sederhana kepada mereka, saudaraku. Ya. Oleh sebab saya berdoa, saya pikir pun tidak semua bisa dia tangkap firman Tuhan itu. Tapi saya berdoa, Tuhan, siapa yang saya letakkan tangan dalam nama Yesus, dia mesti mengalami kuasa-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku rindu kuasa-Mu, aku rindu urapan-Mu. Tidak bisa tidak, Tuhan, saya katakan. Saya berdoa, beberapa jam saya berdoa, baru saya berangkat, saudaraku. Nah, begitu caranya, saudaraku. Doakan lagi dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Maju lagi satu ibu-ibu ke depan, saudaraku. Lalu, saudaraku, ibu ini saya tanya, mau apa ibu? Oh, dia bilang, saya mau doa, mohon urapan Tuhan untuk bersaksi. Saya belum pernah dengar, saudaraku, sepanjang melayani demikian, saudaraku. Begitu bersemangat dia bersaksi. Nah, makanya minggu depan ini, saudaraku, ya, akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru. Amin, saudara.